Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang teorema faktor. Kalian pasti pernah dengar istilah faktor bilangan kan? Perhatikan contoh berikut. 4 adalah faktor dari 8. Karena 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2 tanpa sisa. Penulisannya seperti ini. 8 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 0. Kita pakai contoh lain ya, yang melibatkan variabel. X dikurang 2 merupakan faktor dari X kuadrat dikurang 6X plus 8. Karena X kuadrat dikurang 6X plus 8, kalau dibagi dengan X dikurang 2, itu hasilnya adalah X dikurang 4 tanpa sisa. Ditulisnya seperti ini. Nah, sekarang kalian perhatikan apa sih kesamaan dari dua contoh ini? Dua contoh ini menunjukkan sesuatu yang ada yang sama, yaitu sisanya sama-sama 0, ya kan? Nah, jadi sebenarnya teorema faktor itu apa sih? Pahamilah kalimat berikut. Diketahui fx adalah suatu polinomial atau suku banyak. Jadi fx ini adalah suatu suku banyak. Dan k itu adalah suatu konstanta. X dikurang K merupakan faktor linier. Jadi, X dikurang K ini disebut faktor linier dari suatu polinomial fx jika F dalam kurung K sama dengan 0. Nah, jadi kayak tadi, contoh yang baris kedua, misalkan X dikurang 2, 2-nya adalah K. Berarti, kalau kita ganti F dalam kurung K, berarti X kuadrat dikurang 6X plus 8, X-nya kita ganti dengan K, K-nya tadi adalah 2, berarti 2 kuadrat dikurang 6 dikali 2, ditambah 8, hasilnya adalah 0. Seperti itu. Jadi, ciri khas dari teorema faktor ini, jadi sesuatu yang sisanya itu sama dengan 0. Itu dikatakan teorema faktor seperti itu. Ya, biar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Tunjukkan X plus 1 itu faktor dari X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah 2X dikurang 1. Nah, kalau X plus 1, K-nya berapa nih? K-nya adalah negatif 1 ya. Nah, jadi karena K-nya negatif 1, berarti tinggal ganti X-nya menjadi negatif 1. Min 1 pangkat 3 ditambah 4 dikali min 1 kuadrat ditambah 2 dikali min 1 dikurang 1. Itu kalau kalian total hasilnya 0. Jadi terbukti benar bahwa X plus 1 ini adalah faktor dari polinomial ini. Nah, biar kalian yakin atau benar nggak sih ini faktornya, nah, kalian coba pakai metode Horner atau cara susun ke bawah. Pasti sisanya itu pasti 0. Jadi ciri khas dari teorema faktor ini dikatakan suatu faktor kalau sisanya itu pasti 0. Gitu ya. Nah, kita pakai contoh lain. Tentukan faktor-faktor dari polinomial 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 7x plus 6. Kalau tadi yang pertama sudah ada faktornya, tinggal membuktikan aja kebenarannya. Sekarang benar-benar faktornya tuh nggak tahu kita. Kita disuruh menentukan apa aja sih faktornya. Gimana caranya? Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, kalian tinggal perhatikan angka paling belakang. Ya, misalkan faktornya adalah X dikurang K. Kita nggak tahu K-nya berapa. Jadi nilai K yang memungkinkan adalah kalian cari faktor dari 6. Jadi paling belakang itu angkanya kan 6. Kalian pikirkan faktor dari 6 itu apa aja sih? Nah, gitu caranya ya. Jadi apapun soalnya, suku banyaknya apa, kalian lihat konstanta atau angka yang paling belakang, kalian cari faktornya. Kalau di soal ini, yang paling belakang adalah 6. Berarti faktor dari 6 apa aja sih? Nah, seperti itu. Faktor ini kan sebenarnya sudah kalian pelajari di SD dulu ya. Jadi kalau kalian bisa perkalian, saya yakin ini tidak sulit. Jadi tadi faktor dari 6 apa saja? Di sini ada plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Kenapa plus minus? Karena min 1 dikali min 6 juga hasilnya 6. Ya kan? Jadi total ada 8 kemungkinan. Ya, nah nilai-nilai K ini kita bisa pilih dari yang ada di sini, yang ada plus minus 1, 2, 3, dan 6, itu kalian bisa pilih sembarang untuk memilih K-nya. Jadi, kita di sini pakai metode coba-coba. Misalkan dalam hal ini saya memilih K-nya sama dengan positif 1. Apakah harus selalu positif 1 yang dipilih duluan? Tidak. Kalian bisa coba misalkan negatif 2. Jadi,
tidak harus angka tertentu, jadi kalian bisa coba-coba dulu mana di antara K yang ada ini nanti yang menghasilkan sisanya sama dengan 0. Nah, karena ini K-nya saya pilih positif 1, saya akan coba K-nya sama dengan 1, saya substitusikan ke polinomial soal yang tadi. Diperolehlah 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 1 dikali 1 kuadrat dikurang 7 kali 1 ditambah 6. Ternyata hasilnya sama dengan 0. Oh, ternyata pas banget nih. K yang saya pilih itu dia menghasilkan hasil sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa karena K-nya 1, berarti penulisan faktornya adalah X dikurang 1. Nah, kalau misalkan kalian pilih K-nya negatif 1 dan dia menghasilkan sisa 0, berarti nanti X plus 1 adalah faktor dari polinomial ini. Nah, karena udah ketemu nih salah satu faktornya, kita akan lebih mudah nih menyelesaikan soal seperti ini. Nah, tadi soalnya polinomialnya adalah 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 7x plus 6. Berarti derajatnya ini pangkat 3 ya. Derajatnya adalah 3. Karena sudah ketebak satu faktor berarti ada 2 faktor lagi yang belum kita ketahui. Nah, untuk mencari faktor yang lain, kita bisa pakai metode Horner atau cara bersusun ke bawah, itu terserah kalian pakai yang mana. Kita akan cari berapa faktor-faktor yang lainnya. Karena kita udah tahu salah satu faktor dari suku banyak pada soal yang tadi, ini akan memudahkan jalan kita menentukan faktor-faktor yang lain. Di sini saya pakai metode Horner ya. Berarti kita mendaftarkan koefisien dari suku banyak pada soal, yaitu positif 2, negatif 1, negatif 7, positif 6. K yang kita pilih tadi berapa? K-nya adalah positif 1. Ya. Nah, ini kan kerjakan seperti cara biasa. 2-nya turunkan, kemudian 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Ini jumlahkan hasilnya 1, ya. Dan 1 dikali 1 itu hasilnya adalah 1. Nah, seperti ini seterusnya. Dan tadi sisanya 0. Benar, faktor ya. Berarti X kurang 1 adalah salah satu faktor. Nah, hasil baginya berapa nih? Kalau kalian baca, di sini ada 2, 1, dan negatif 6. Karena soal ini berderajat 3 atau pangkat tertingginya 3, maka hasil baginya pasti pangkat 2. Berarti cara membacanya adalah 2x kuadrat plus x dikurang 6. Begitu ya. Seperti ini, karena hasil baginya 2x kuadrat plus x dikurang 6, ini tinggal kalian faktorkan seperti biasa. Saya yakin semua dari kalian sudah bisa melakukan pemfaktoran. Ini sudah kalian pelajari dulu di kelas 8, ya. Jadi kalau ini difaktorkan, hasilnya adalah 2x dikurang 3 dan x plus 2. Nah, jadi dengan demikian sudah terbukti ada 3 faktor di sini. 1, 2, 3 ya. Ada X kurang 1, 2X dikurang 3, dan X plus 2. Nah, kalian kalau sudah tahu seperti ini, nanti akan mudah mengetahui K-nya berapa, ya, atau pembuat nolnya berapa. Seperti itu kurang lebih materi kita hari ini. Untuk memantapkan pemahamanmu terhadap materi kali ini, silakan coba soal berikut. Tentukan faktor dari suku banyak 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 19x plus 6. Di sini derajatnya adalah 3. Berarti nanti akan ada 3 faktor. Ya, silakan coba dan jawablah ke forum WhatsApp kalian masing-masing atau kalian bisa tulis jawaban di kolom komentar di bawah video ini. Materi polinomial yang terakhir yaitu tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Saya rasa ini kalian bisa pelajari sendiri, ya. Silahkan cari sumber atau referensi di internet tentang materi ini. Karena ini salah satu materi yang cukup ringan, saya yakin kalian pasti bisa. Demikian materi kita hari ini. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.